ketika ada berita seorang yang lebih hebat dari Arkilis, ini menjadi sorotan para cendekiawan di kota Athena. Kok ada manusia hebat bisa menyembuhkan penyakit yang belum ditemukan obatnya. Yang kala itu penyakit kusta. Atas izin Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Tangan yang tadinya habis karena kusta mendadak pulih sempurna. Jangankan orang sakit, mayat yang sudah meninggal pun dan dikubur, karena kuburnya berbeda dengan negeri kita. Di sana kubur menggali tebing bebatuan seperti gua, kemudian ditutup dengan roda juga dari batu, sehingga cara membukanya cukup digeser ke kanan dan ke kiri, tebak menipu masyarakat muslim. Di Quran surat Al-Maidah ayat 82, anak kalimat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Niscaya kau akan mendapati orang yang sangat bersahabat karib dengan orang-orang mukmin. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Oleh karena itu, masyarakat muslim harus tahu, masyarakat Nasrani yang dimaksudkan di dalam Quran surat Al-Maidah ini adalah kelompok yang menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Romawi, yang akhirnya selamat sampai ke negeri Habasyah. Mohon maaf. Maka ketika sahabat masih minoritas, Rasulullah pun memerintahkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah, yang semua masyarakat tahu bahwa itu negeri orang-orang Nasrani, yang dipimpin oleh raja yang juga Nasrani. Para pejabat kerajaan juga orang Nasrani. Seluruh rakyat di kerajaan itu juga orang-orang Nasrani. Maka sang raja pun bertanya, apa benar junjunganmu itu orang yang diutus oleh Allah? Dijawab, benar Paduka. Sekarang apa buktinya? Kalau memang junjunganmu diutus oleh Allah, sebagaimana nabi-nabi terdahulu akan membawa kitab sucinya, maka dibacakanlah Quran surat Maryam. Nah, setelah dibacakan Quran surat Maryam ini, menangislah sang raja. Saya pun merenung, kenapa ya membaca surat Maryam bisa menangis? Ternyata di dalam Quran surat Maryam, awal-awal surat itu isinya sama persis dengan yang ada di kitab Injil. Sehingga raja pun berpikir, tidak mungkin seorang tokoh yang diagung-agungkan di kota Makkah, yang tidak mengenal ilmu baca tulis, bisa mengerti isi kitab Injil. Kalau bukan Allah yang mewahyukan berita itu, tentulah dia tidak
memahami apa yang terjadi di dalam kitab Injil. Maka diterimalah para sahabat yang hijrah itu, dan sang raja memerintahkan kepada seluruh pejabat kerajaan dan rakyatnya untuk menerima Islam. Itulah pensyahadatan terbesar sepanjang sejarah satu kerajaan berhijrah ke dinul Islam. Setelah saya memahami kondisi ini, maka muncullah niat untuk berhenti sebagai tim misi dari Gereja Persekutuan Maranatha. Akhirnya saya pamit dengan baik-baik, dan gereja melepas dengan bahasa mengutus lagi saya keluar, sehingga jemaat tidak terjadi kegaduhan. Kalau sampai berita ini disampaikan secara terang-terangan, kasihan Pak Pendeta, karena gereja yang kami tinggalkan yang awalnya dibangun dengan 25 jemaat, kala itu mencapai 1.500 jemaat. Setelah kami pergi, dengan bahasa gereja diutus kembali, maka para jemaat pun berpikir saya diutus ke kawasan muslim. Sedangkan yang saya lakukan bukan lagi sebagai utusan, sebagai muslim yang sejati. Akhirnya pada bulan Ramadan tahun 2008, kami bertiga, saya sendiri ditemani rekan dari Gorontalo dan satu rekan dari Manado, bersyahadat di Masjid An-Nur, Kota Gede, Yogyakarta. Alhamdulillah, itulah awal perjalanan kami sebagai seorang muslim. Setelah saya menjadi seorang muslim, kami pikir dulu masyarakat muslim itu juga punya misi-misi seperti orang Nasrani, karena setiap jemaat itu ditanamkan beban bahwa setiap jemaat harus mencari domba-domba yang terhilang. Sampai ke tingkat teolog, beban keprihatinan itu sengaja ditanamkan. Setelah saya menjadi seorang mu'alaf, melihat biasanya kalau di gereja itu habis ibadah mereka berkumpul, disediakan coffee break, jadi tidak langsung pulang. Setiap tamu yang baru ditempel jangan sampai lepas. Jadi setiap warga gereja dibebani mencari domba yang terhilang. Di manakah domba itu? Di kantong-kantong masyarakat muslim untuk dimurtadkan. Nah, setelah jadi mu'alaf, kok masyarakat muslim nggak merasa prihatin ya? Ketika misi sedang bergerak, bahkan di satu kawasan di Yogyakarta, tetangganya lompat keyakinannya. Tidak saya sebut hijrah karena mereka murtad. Tetangganya sama sekali nggak terusik. Kok nggak bertanya, Pak, kenapa pindah keyakinan? Bu, kenapa meninggalkan Islam? Gak ditanya. Maka muncullah keprihatinan saya. Kalau begitu, saya harus mendakwahkan Islam. Kalau dulu mendakwahkan Injil, setiap hari yang namanya pekerjaan seorang pendeta
Itu yang ngurusi umat. Bahkan untuk memviralkan Quran surat Al-Maidah tadi, ayat 82 tadi, itu bukan hal yang sederhana. Karena di dalam tim misi atau jamaah misi itu ada 5 jabatan yang punya fungsi masing-masing. Umat muslim mungkin menyebutnya pendeta itu 1 orang. Tetapi dalam tim atau jamaah misi ini ada 5 jabatan yang perlu kita ketahui. Pertama, dia adalah tim rasuli. Seorang pendeta yang tugasnya mendesain kawasan-kawasan yang menjadi objek kristenisasi. Pejabat yang kedua adalah tim kenabian, yaitu pendeta yang berfungsi sebagai telik sandi, yang mengambil data masyarakat, termasuk mapnya. Kalau sekarang nggak perlu bikin map karena ada Google Map. Dulu belum ada Google Map, jadi kawasan harus digambar. Sambil berjalan keliling desa pakai alat pengukur jarak, digambarlah areanya. Ada yang jalan 3 meter, 2 meter, 1 meter, bahkan ada jalan setapak cuma setengah meter. Untuk apa mereka membuat pemetakan seperti itu? Suatu saat nanti kalau ada umat dalam kondisi darurat, perlu ditolong pakai ambulan atau harus ditolong pakai tandu, karena setiap jalan ini berbeda lebarnya. Nah, tim rasuli dan tim kenabian ini bekerja minimal paling cepat 1 tahun untuk mendata sebuah kawasan. Berapa banyak cendekiawannya di situ? Syukur-syukur nggak ada ulama di sana. Setelah data ini jadi, diserahkan kepada tim yang ketiga yang disebut tim evangelis, yang membuat acara-acara akbar. Dan tim ini punya rumus. Setiap hadirin yang diundang, 10% dari hadirin itu berpihak kepada mereka. Bikin acara mengundang 1000 orang, yang 100 orang dipastikan menjadi pengikut Nasrani. Setelah itu tidak dibiarkan, diutuslah pejabat yang keempat, yaitu tim gembala, yang di Islam disebut dengan seorang pengasuh umat. Maka saya pun prihatin ketika di desa-desa ada pengajian akbar. Kadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, setelah itu ditinggal gitu aja. Ada satu kawasan di lereng Merapi, sama-sama umat muslim bikin kajian akbar. Mereka juga bikin acara akbar. Mereka utus gembala untuk tinggal di situ. Muslimnya enggak ada ustadz yang harus mengawal masyarakat di situ. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, kawasan desa itu muslimnya tersisa 25%. Naudzubillahi min dzalik. Karena setiap orang yang mau mengadu, bertanya tentang akidah, mengadu tentang persoalan hidup, sulitnya kehidupan ini, nggak ada orang tempat curhat, sedangkan mereka sediakan itu, yaitu tim gembala. Tim gembala pun membatasi dirinya dengan kuota 50 orang. Jadi pendeta itu idealnya
cukup mendidik 50 orang dari kanak-kanak rohani sampai tingkat dewasa rohani. Sisanya nanti diserahkan kepada tim pendidik yang dalam Islam disebut ustadz. Jadi kalau ada 100 jemaat, yang 50 tanggung jawab gembala, yang 50 lagi tanggung jawab para pendidik. Begitu kelipatan seterusnya. Sehingga umat betul-betul diyakinkan bahwa Nasrani itu sahabatnya orang Muslim. Terus diyakinkan, tidak akan dilepas sampai dia yakin. Quran surat Al-Maidah tadi. Karena masyarakat Muslim, jangankan belajar tafsir, mendengar tafsir surat Al-Maidah aja belum pernah, sehingga diterima. Maka sisa 1/4 masyarakat Muslimnya. Jadi untuk memviralkan satu ayat yang mereka klaim sebagai orang Nasrani, itu ada 5 pejabat yang turun ke lapangan. Dan itu dilakukan secara masif di setiap desa-desa. Bahkan masyarakat pun disuguhi musik-musik qasidah. Dan mereka nggak pernah berpikir apa isi qasidah itu. Setelah diteliti, syair-syair qasidah itu adalah lagu-lagu gereja. Jadi lengkaplah kerusakan umat. Karena masyarakat Muslim yang awam, asal berbahasa Arab, dianggapnya itu Islam. Ini salah satu tilawah Injil yang masyarakat Muslim pun terpana ketika kami sedang berdialog. Jadi sebelum dialog dulu, kami bawakan tilawatil Injil. Nah, masyarakat Muslim yang tidak familiar dengan Al-Quran mana bisa bedakan? Contohnya seperti ini. Itu masyarakat desa biasanya menjawabnya Allah. Ya, masyarakat awam. Sedangkan maknanya qala berkata, siapakah Yesus? Ini Arab modern. Yesus. Ana aku. Huwa ya aku inilah. Thoriqud jalan menuju surga. Wasidiki dan ajaran yang hak, wal hayati dan kehidupan yang kekal abadi di surga nanti. Itu baru tilawahnya sudah membuat masyarakat awam terpesona. Belum lagi qasidah-qasidah yang disajikan. Dan ini bukan sebuah cerita bohong, karena ketika kami berada di Cimahi, Bandung, ada seorang direktur pesantren bertanya, di kawasan kami ini ada majelis taklim, aneh. Biasanya majelis taklim itu kan suka sholawatan ya. Ini nggak pernah sholawatan. Itulah gerakan misi C5. Semuanya menyebut Nabi Isa alaihissalam. Di Pamekasan Madura, ulama pun mempertanyakan. Biasanya kalau kajian-kajian itu tidak lepas dari kitab 4 imam madhab. Ini kok tidak ada satupun kitab 4 madhab itu dikaji.
bahasanya Arab, tapi kok isinya aneh. Itulah misi C5. Jadi para misionaris berpikir untuk memurtadkan umat muslim itu tidak harus merubah identitas agama Islam menjadi Kristen. Cukup paradigmanya dirusak sehingga seluruh pemikiran masyarakat muslim mengikuti pemikiran Nasrani. Itulah yang terjadi di negeri kita. Apakah kita akan tinggal diam? Allah SWT telah mengingatkan, laqad ji'tum syai'an idda, niscaya sungguh akan datang kepada kalian satu perkara yang sangat mungkar. Perkara apabila itu sebuah bencana, maka bencana itu sangat hebat. Sebuah perkara yang sangat menghancurkan, sebuah perkara yang meluluh lantakan sebuah negeri. Digambarkan oleh Allah, takadus samawatu yatafaddalna min, seolah-olah langit itu pecah akibat dari yang mereka beritakan. Wa tanshaqul ard, dan bumi terbelah ketika gempa Jogja. Bumi itu terbelah 20 cm. Waktu itu kami masih di gereja, belum muslim. Jadi bapak-bapak sholat subuh, kami doa pagi. Mendadak bumi goncang dengan sangat keras, sehingga seluruh kendaraan di parkiran roboh semua. Apa yang terjadi? Allah izinkan menutup kurang dari 1 menit, 54 detik. Buka, nutup lagi dengan durasi 54 detik. Kampus STI Kerjasama, gedung-gedung yang berlantai 3 habis roboh total. Itu baru terbuka 20 cm. Dilanjutkan, wadakhirul jibalu hatta, gunung-gunung pun meledak. Masyarakat Jogja nggak terlalu takut dengan gunung erupsi seperti di Anak Krakatau. Begitu erupsi, disyuting tuh laharnya. Kalau malam, wah jadi hiburan juga. Tapi disebut oleh Allah hatta, habis badan gunungnya, sebagaimana sejarah Krakatau. Kalau setiap gunung rata tanah, apa yang terjadi? Habislah kota-kota di suatu negeri. Kenapa bencana begitu hebat itu datang? Sebab ada pihak yang mendakwakan Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan umat Nasrani yang menyebut ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu. Jadi kalau misi itu dibiarkan dan umat muslim terlena, sama halnya silahkan bencana besar datang ke negeri kami. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus bagaimana sikap kita terhadap misi-misi Nasrani? Sebagaimana Allah firmankan, fa'fu wasfahu,
Ya sudah, maklumkan saja. Wasfaku dan berlapang dadalah. Apa cukup fa'fu wasfaku? Ya sudah, kita biarkan. Atau mungkin ada yang ekstrim dilawan mereka. Oh jangan. Dilanjutkan, hatta ya'tiyallahu bi amrih. Umat muslim diminta oleh Allah, aqimus sholah, perbaikilah hubungan kita dengan Allah dengan menegakkan sholat itu. Wa'at zakah, perbaikilah hubungan sesama muslim dengan mengeluarkan zakat. Kalau zakat ini dikelola dengan baik, tidak ada masyarakat muslim yang sengsara. Meskipun gereja dengan dana yang besar, itu akan tertutup apabila setiap masyarakat muslim memperbaiki dirinya dengan zakat. Di gereja itu jemaat tidak membayar perpuluhan, ditagih, bukan hal yang aneh. Di Islam, masyarakat berpikir zakat itu menjelang Idul Fitri, zakat fitrah. Sedangkan zakat penghasilan nggak pernah disentuh. Sedangkan gereja 1/10 dari penghasilan wajib disetorkan untuk kesejahteraan para hamba Tuhan. Belum lagi dana misi untuk dakwah mereka. Jadi mari, dengan kondisi misi di negeri ini yang begitu marak, itu yang membuat kami ini prihatin. Para mantan misionaris yang melihat keadaan negeri, di mana setiap kawasan dimasuki tanpa masyarakat muslim tahu. Mendadak cara pandang masyarakat muslim berubah. Ditawarin ajaran Islam, dikira ajaran baru. Sebab guru-gurunya telah berhasil menanam, jadi orang muslim itu cukup bersikap baik dan santun. Ibadah di masjid, pulang, udah. Sedangkan para wali yang datang ke negeri kita ini, mereka mencurahkan dirinya, hartanya, waktunya, bahkan tidak kembali ke negeri asalnya, demi Islam tersebar di bumi Nusantara. Dan alhasil negeri kita menjadi negara muslim terbesar di muka bumi. Maka gerakan dakwah oleh seluruh guru-gurunya diredam. Umat Islam tak perlu berdakwah. Kuota haji di masa kolonial dibatasi dengan adanya kantor urusan pribumi. Sebab alumni-alumni haji yang datang ke negeri ini, yang pulang dari haji, orasinya semakin tajam untuk mengajak umat berjuang melawan kebatilan. Nah, itu diredam. Jadi kuota haji harus diketahui oleh pemerintah kolonial. Akhirnya terkendali. Akhirnya gerakan dakwah yang dulu ditebarkan oleh para wali mendadak hilang dari pikiran umat Islam sampai negeri kita merdeka. Dan ini diteruskan, dilemahkan terus oleh gerakan misi. Demikian kisah hidup saya yang sekarang berada di tengah Bapak Ibu yang terhormat.